Halo Rek, iya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Avatar yang dirilis tahun 2009. Mengingat film Avatar kedua akan rilis di bulan Desember, jadi mari kita mengingat kembali film Avatar pertama agar kita lebih nyambung untuk nonton Avatar kedua di bioskop. Ya wis, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Berlatar belakang di masa depan, kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Jack Sully. Ia merupakan mantan tentara yang lumpuh. Saat ada di bar, ia melihat seorang wanita yang ditampar oleh seorang pria. Tak tinggal diam, Jack langsung menghajar pria tersebut. Pada akhirnya Jack kalah dan diusir dari bar. Kemudian Jack bertemu dengan dua orang yang mengatakan jika adik kembarnya bernama Tommy sudah tewas. Tommy ini merupakan seorang ilmuwan jenius. Setelah kematian Tommy, Jack diberi tawaran pekerjaan sebagai pengendali avatar, dikarenakan DNA Jack sama dengan DNA Tommy. Jack pun menyetujui tawaran tersebut dan berangkat menuju planet yang mirip seperti bumi bernama Pandora. Perjalanan ini memakan waktu selama 5 tahun, tapi karena teknologi yang canggih, para penumpang dibuat tidur dan akan terbangun jika sudah sampai. Jack akhirnya sampai di markas RDA, yaitu organisasi khusus untuk menambang batu-batu mineral yang ada di Pandora dengan peralatan yang sangat-sangat canggih. Kedatangan RDA ke Pandora yaitu untuk menambang batu bernama unobtainium. Jika dijual harganya sangat fantastis. Saat masuk, Jack bertemu dengan seorang peneliti avatar bernama Norm Spellman. Di sana Jack melihat avatar Tommy yang akan ia gunakan. Kemudian Jack dan Norm bertemu dengan Grace, yaitu ketua peneliti di RDA. Melihat kondisi Jack yang cacat dan tidak memiliki pengalaman, Grace terlihat tidak senang karena Jack akan menghambat proses penelitian. Grace pun akhirnya marah dan menemui ketua atau pemilik RDA bernama Parker. Grace protes karena Parker merekrut orang yang cacat dan minim pengalaman. Tapi Parker mencoba meyakinkan Grace jika Jack adalah orang yang cocok. Sekaligus ia memiliki DNA yang sama dengan Tommy agar bisa disambungkan ke avatar. Grace akhirnya setuju dan menyambungkan Jack ke avatar miliknya. Jack pun berhasil tersambung. Ia terasa senang karena bisa merasakan kakinya lagi. Jack terlalu bersemangat dengan tubuh barunya sampai membuat kekacauan di kamar penelitian dan ia pun keluar lab. Di luar terlihat banyak manusia yang disambungkan ke avatar untuk latihan fisik serta meneliti spesies di Pandora. Malam harinya saat avatar tertidur, Jack kembali ke tubuh aslinya dan terlihat kecewa karena kondisi kakinya yang kembali cacat. Jack kemudian bertemu dengan seorang pilot bernama Trudy. Mereka berdua bersiap-siap untuk melakukan penelitian bersama. Ia kemudian bertemu dengan komandan militer RDA bernama Kolonel Quaritch. Kolonel memerintahkan Jack untuk mencari informasi tentang penduduk sekitar bernama suku Navi agar RDA bisa mengambil unobtainium dan Jack akan dijanjikan diberi kaki baru agar bisa kembali berjalan. Jack bersama lainnya akhirnya berangkat melakukan penelitian. Di sana juga terlihat hewan banteng versi planet Pandora. Setelah mendarat, mereka bertiga masuk ke sekolah untuk suku Navi yang sudah tak digunakan. Kemudian Norm dan Grace mulai mengambil sampel, sedangkan Jack berjaga di sekitar. Saat berkeliling, Jack menemukan tanaman putri malu versi Pandora. Namun tak disangka ia malah bertemu hewan badak versi Pandora. Saat akan diserang, Jack menggertak dan badak tidak jadi menyerang.
Tak sampai di situ, ternyata di belakang Jake sudah ada hewan bernama Torka. Mereka bertiga pun akhirnya kabur dari kejaran Torka. Jake pun terpisah dari kelompok. Jake sempat tertangkap tapi berhasil kabur dan terjun ke bawah air terjun. Grace bersama lainnya mencari sampai sore hari tapi tak kunjung menemukan tanda-tanda Jake dan menganggap jika Jake tidak akan selamat. Ternyata avatar Jake masih hidup dan ia berusaha menyalakan obor. Saat obor dinyalakan, ia sudah dikepung oleh Torka versi anakan. Di tengah pertarungan, Jake dibantu oleh anak kepala suku Na'vi bernama Neytiri. Kemudian saat Neytiri akan pergi, Jake meminta Neytiri untuk mengajarinya sebagai suku Na'vi dan bertahan hidup layaknya suku Na'vi. Awalnya Neytiri tidak mau, tapi setelah melihat Jake mendapat keberuntungan karena ia dikerubungi biji pohon suci suku Na'vi, Neytiri pun akhirnya setuju. Saat perjalanan menuju markas Na'vi, tiba-tiba Jake diserang oleh kawan Neytiri. Ia bernama Sutey, yaitu pasangan Neytiri sekaligus calon pemimpin suku Na'vi. Jake akhirnya dibawa secara paksa ke markas suku Na'vi. Sesampainya di sana, Jake mengaku sebagai kiriman Dr. Grace untuk mempelajari kehidupan tentang suku Na'vi. Ibu Neytiri bernama Moat yang merupakan seorang dukun mempercayai Jake karena mendapat tanda dari pohon suci mereka bernama Ewa. Neytiri pun ditunjuk untuk melatih sekaligus mengawasi Jake. Saat avatar tertidur, Jake kembali ke tubuh aslinya dan kembali menjadi orang cacat. Jake pun juga segera melaporkan yang ia temui ke Kolonel dan Parker. Parker menginginkan suku Na'vi pindah dari desanya karena desa suku Na'vi terdapat banyak unobtainium dan Jake diberi waktu selama 3 bulan agar suku Na'vi pindah. Jika tidak, Parker akan membuldoser desa mereka. Jake pun kembali ke tubuh avatar. Ia belajar menunggangi kuda dengan cara menyambungkan rambutnya ke kuda. Tapi Jake belum cukup ahli menunggangi kuda sehingga ia diolok-olok oleh Sutey. Setelah itu, Jake melaporkan ke kolonel tentang struktur pohon raksasa di desa suku Na'vi. Mengetahui hal tersebut, Grace memutuskan untuk pindah lokasi kerja ke sebuah gunung mengambang legendaris di Pandora. Hal itu dilakukan karena ilmuwan dan militer memiliki pendapat berbeda untuk mendapatkan unobtainium. Ilmuwan ingin memindahkan mereka dari desa, sedangkan militer ingin cepat-cepat mendapatkan unobtainium tanpa mempedulikan suku Na'vi. Jake beserta lainnya segera utiwi ke gunung mengambang diantar oleh Trudy. Setelah sampai, Jake kembali ke tubuh avatar. Ia mempelajari tunggangan hewan bernama Ikran. Hewan ini akan dengan satu penunggang selama hidupnya. Jake memanfaatkan waktu 3 bulan untuk mempelajari pola hidup suku Na'vi dan tidak lupa memberi informasi kepada kolonel. Jake juga belajar bahasa suku Na'vi dari Norm. Grace juga akhirnya ikut masuk ke desa suku Na'vi pertama kali sejak sekolah ditutup dengan izin ibu Neytiri. Jake yang terlalu asik dengan tubuh avatar, ia sampai lupa untuk merawat tubuh aslinya hingga tubuhnya sangat kurus. Di sini kita akhirnya tahu jika sekolah untuk suku Na'vi ditutup adalah karena murid-murid sekolah termasuk adik Neytiri membakar buldoser RDA yang saat itu sedang membuldoser hutan. Hal itu membuat pihak militer marah dan menembaki murid-murid sampai adik Neytiri tewas. Sejak saat itu, sekolah ditutup dan pihak RDA tidak diizinkan masuk ke desa. Setelah makan, Jake kembali ke tubuh avatar. Ia bersama suku Na'vi lainnya pergi ke gunung mengambang untuk mencari Ikran. Setelah mendapat Ikran pilihannya, Jake berusaha untuk menyambungkan rambutnya
kepada Ikran dengan susah payah. Jack akhirnya berhasil mendapatkan Ikran dan akhirnya test drive meskipun di awalnya ia cukup kesusahan. Setelah cukup mahir mengendalikan Ikran, Jack bersama yang lainnya berburu banteng. Di saat asik berburu, Jack bersama Neytiri diserang oleh hewan bernama Toruk. Suku Na'vi meyakini jika seseorang berhasil menunggangi Toruk, maka orang tersebut dianggap orang yang paling kuat. 3 bulan sudah berlalu, tubuh Jack semakin kurus. Kolonel menganggap Jack sudah gagal dalam misinya karena suku Na'vi tak kunjung pindah. Tapi Jack mencoba meyakinkan kolonel jika ia bisa karena habis ini ia akan menjadi rakyat suku Na'vi dan Jack otomatis dapat dipercaya. Kolonel pun memberi waktu Jack untuk segera menyelesaikannya. Benar saja, Jack sudah resmi menjadi rakyat Na'vi. Setelah peresmian, Jack dan Neytiri pergi ke Eywa, yaitu tempat suci suku Na'vi. Di sana mereka berdua saling jatuh cinta dan memutuskan untuk berpasangan. Paginya mereka berdua dikejutkan dengan RDA yang sudah mulai membuldoser hutan agar segera mendapatkan unobtainium. Jack mencoba menghalangi, tapi Parker tak peduli. Hingga akhirnya Jack pun menghancurkan kamera bulldozer. Kolonel dan Parker melihat rekaman Jack menghancurkan kamera, menganggap jika Jack sudah lupa akan tugasnya dan ia berkhianat. Karena kejadian tersebut, Sutey berencana untuk menyerang RDA. Tetapi Chris melarang karena mereka pasti akan kalah dan serangan akan sia-sia. Kemudian Jack datang dan langsung diserang oleh Sutey karena merebut Neytiri darinya. Kolonel bersama lainnya datang ke lab segera memutus sambungan avatar mereka berdua dan Jack tidak sempat untuk mengaku. Avatar Jack yang pingsan akan dibunuh oleh Sutey, tapi Neytiri melarangnya. Karena kejadian tersebut, Kolonel marah. Grace mencoba meyakinkan Parker untuk tidak menebang pohon suci suku Na'vi, karena pohon tersebut juga berpengaruh pada keseimbangan planet Pandora. Tapi Parker tidak peduli akan hal itu. Kolonel kemudian juga menemukan dokumentasi Jack jika kaum Na'vi tidak akan pindah dari kawasan unobtainium. Di sisi lain, Na'vi sudah menghancurkan bulldozer dan 6 pasukan RDA. Tak ada pilihan lain, Parker pun menyuruh kolonel untuk segera mengusir suku Na'vi dari kawasan pohon. Grace dan Jack mendengar hal itu mencoba negosiasi dengan suku Na'vi agar tidak terjadi pembantaian karena di sana banyak anak-anak yang belum merasakan main FF. Parker akhirnya setuju dan memberikan mereka waktu 1 jam untuk memindahkan suku Na'vi. Jack kemudian segera mengingatkan suku Na'vi untuk segera pergi karena pasukan kolonel akan datang. Jack juga mengaku jika ia dikirim untuk mempelajari mereka. Hal itu membuat Neytiri dan suku Na'vi lainnya marah dan tidak mempercayai Jack lagi. Mereka semua mengikat Chris dan Jack sampai akhirnya kolonel beserta pasukan datang. Suku Na'vi menembaki pesawat RDA dengan panah, namun hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Kolonel bersama pasukannya langsung menembaki suku Na'vi dengan membabi buta. Ibu Neytiri tidak ada pilihan lain membebaskan Jack agar bisa membantu. Kolonel kemudian langsung menembakkan misil yang membuat suku Na'vi kocar-kacir dan akhirnya pohon suci tumbang. Ayah Neytiri juga harus tewas karena kejadian tersebut. Setelah menumbangkan pohon, kolonel dan lainnya memutuskan pergi dari sana. Kematian ayah Neytiri membuat dirinya tidak mempercayai Jack lagi. Akhirnya mereka bertiga dikurung karena sudah menghalangi misi. Trudy kemudian membantu mereka bertiga untuk kabur menaiki pesawat.
Kolonel yang tahu menembaki pesawat tapi Trudy berhasil kabur. Namun sayangnya di sini Grace harus tertembak. Setelah sampai di tempat suci suku Na'vi, Jake kembali ke Avatar. Ia kemudian berencana untuk menunggangi Toruk agar dapat dipercaya kembali. Singkat cerita, Jake akhirnya berhasil menjinakkan dan menunggangi Toruk yang membuat semua orang kaget melihatnya. Melihat Jake menunggangi Toruk, akhirnya suku Na'vi percaya kembali kepada Jake. Dan Jake berjanji akan melindungi rakyat suku Na'vi. Ia juga meminta bantuan agar Grace bisa diselamatkan. Malamnya Moat bersama lainnya melakukan ritual di pohon suci agar bisa memindahkan kesadaran Grace secara permanen ke avatar miliknya. Namun sayang ritual gagal karena tubuh Grace terlalu lemah dan Grace pun akhirnya meninggal. Jake kemudian bertekad untuk melawan RDA. Ia melakukan pidato di depan rakyat suku Na'vi agar semangat untuk menyerang balik pasukan RDA. Jake kemudian bersama lainnya pergi ke beberapa penjuru planet Pandora untuk meminta bantuan ke suku lain. Dan rencana tersebut berhasil merekrut beberapa suku untuk menyerang RDA. Kolonel yang mengetahui Jake mengumpulkan pasukan tak tinggal diam. Ia membuat strategi agar bisa menang melawan pasukan Pandora yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Scene berganti ke Jake yang mendapat info dari ilmuwan di RDA jika kolonel berencana untuk mengebom pohon suci. Jika pohon suci berhasil diledakkan, maka keseimbangan planet Pandora akan terganggu dan penduduk Pandora akan kalah. Singkat cerita, hari peperangan tiba. Pasukan Pandora yang menggunakan ikran sebagai tunggangan, sedangkan kolonel menggunakan pesawat super canggih. Peperangan akhirnya pecah di jalur darat dan juga udara. Pasukan Pandora dengan mudah melawan kolonel dengan peralatan yang canggih dan juga robot-robotnya. Trudy juga terlihat ikut membantu menembak pesawat induk kolonel. Namun sayang pesawatnya tertembak. Kemenangan pasukan Pandora tak bertahan lama. Kolonel dan pasukannya berhasil membalikkan keadaan yang membuat pasukan Pandora kocar-kacir. Trudy juga harus tewas karena dirudal oleh kolonel. Sute juga harus tertembak saat melawat pasukan RDA di pesawat. Saat pasukan darat akan mencapai pohon suci, tiba-tiba gerombolan hewan badak datang langsung menyerang pasukan RDA yang terdapat beberapa robot dengan sangat mudah. Pesawat mengebom akhirnya akan sampai di pohon suci dan akan menjatuhkan bomnya. Tapi dengan cepat, Jake lompat ke pesawat dan melempar granat di mesinnya yang membuat pesawat pengebom oleng dan akhirnya terjatuh. Jake kemudian juga loncat ke pesawat induk kolonel untuk meledakkan misinya. Tapi kolonel sadar dan segera memiringkan pesawat yang membuat granatnya meleset. Tak menyerah, Jake mengambil misil pesawat dan akhirnya berhasil meledakkan mesin pesawat induk kolonel. Jake pun terjatuh dan berhasil selamat dengan tertahan daun-daun di hutan. Sedangkan kolonel sendiri berhasil selamat dengan masuk ke robot dan lompat dari pesawat. Kolonel kemudian menuju tempat lab Jake menggunakan avatar. Saat akan sampai, tiba-tiba Neytiri menyerang menunggangi Torka. Namun sayang, Neytiri harus kalah dan terpojok. Saat akan menghabisi Neytiri, Jake kemudian datang menyelamatkan. Pertarungan pun dilanjutkan oleh Jake. Jake dengan mudah menghajar robot milik kolonel sampai kaca robotnya harus pecah.
Dirasa sia-sia melawan avatar milik Jake, kolonel memilih untuk menghancurkan alat pengendali avatar. Jake tak tinggal diam dan berusaha untuk menghalangi kolonel. Tapi usaha Jake sia-sia. Ia akhirnya tertangkap dan avatarnya akan dibunuh oleh kolonel. Beruntung Neytiri langsung memanah kolonel dan akhirnya kolonel harus tewas. Jake akhirnya terbangun dari alat pengendali dan berusaha mengambil oksigen karena lab yang sudah hancur. Namun Jake tidak sampai untuk mengambil oksigen. Beruntung Neytiri kemudian datang dan segera mengambil oksigen untuk Jake. Jake dan Neytiri menghampiri Sute yang sudah sekarat. Ia meminta Jake untuk membunuhnya karena ia tak akan bisa selamat. Sekaligus ia ingin mati berjuang bersama penunggang Toru. Jake pun dengan terpaksa membunuh Sute sesuai permintaan terakhirnya. Setelah peperangan dimenangkan pasukan Pandora, semua karyawan RDA dikirim pulang kembali ke bumi. Jake akhirnya memutuskan untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh avatar secara permanen agar bisa bersama Neytiri. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Avatar. Film yang memperlihatkan keserakahan manusia agar tujuannya bisa tercapai meskipun harus mengorbankan nyawa makhluk hidup lainnya. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.